Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina al-i'tikafah. نوينا الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتنا فيه لله تعالى. نوينا تعليم وتعلم على من أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأباؤنا وصالنا وتقنياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء وسلم سادتنا علي أبي علوي. ثم إلى خصوصنا الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن الحداد. ثم إلى شيخنا الأستاذ الإمام الحبر الكتب سيدنا ومولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقه. وشيخنا سمد الأستاذ الإمام الحافظ المسألة الكتب سيدنا ومولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقه. ثم إلى سيدنا الوالد الحبيب يحيى بن الحداد. ثم إلى سيدنا الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد السكف قرسي والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب بن مسيح. وما الإمام ابن المداب بن عبد الله إبراهيم وجميع الأولياء والشهداء وكيت رحمك وحمد الحبيب أنيس بن محمد شهاب الدين. ثم إلى والحبيب محمد بن حسين بن عبد الحبيب علي بن حسين بن عبد وجميع الأولياء والشهداء والسلام ووالدين وولدكم وشيخنا وأموات المسلمين عامة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعلائه تترى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا بالسر والجهر. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlul batin wa hanu hadah wa hanaubah. Sampai di halaman berapa? 1104 ya. قال الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبمشايخنا والصالحين في الدين والدنيا والآخرة آمين. إلى أن قال sampai di ribatu yaumin ya yadmanullah ya. Wa qala Rasulullah sallallahu wa qala alaihi salatu wassalam yadmanullahu liman kharaja fi sabilihi. Yadmanu menjamin Allah. Siapa Allah? Liman bagi orang kharaja yang keluar. Siapa man fi sabilihi di jalannya Allah. La yukhrijuhu ya la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili. Illa jihadun fi sabili. Tidak mengeluarkan orang tersebut illa kecuali jihadun apa jihad fi sabili di jalanku. Wa imanun dan iman bi kepadaku. Wa tasdiqun dan membenarkan bi rusuli dengan para rasulku. Fa ana maka adapun saya dhaminun adalah zat yang menjamin an udkhilahu terhadap aku memasukkan orang tersebut al jannah terhadap surga. Au urji'ahu ila manzilihi atau aku mengembalikan memulangkan dia ke rumahnya. Alladzi kharaja minhu yang mana dia keluar minhu daripada rumahnya. Bima dengan sesuatu nala yang dia mendapatkan min ajrin daripada pahala au ghanimatin atau ghanimah. Walladzi dan demi zat nafsu Muhammadin jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biadi dalam kuasanya. Ma minkum tidaklah dari kalian ahadun seseorang ya seorang pun yuklamu yang terluka fisabilillahi di jalannya Allah illa jaa kecuali dia datang yaumal qiyamati di hari kiamat kahayatihi seperti bentuknya orang tersebut yauma kulimah di hari dia terluka. Launuhu warnanya launud dam adalah warnanya darah. Warihuhu dan aromanya rihul miski aroma misik. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi dan demi zat yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kuasanya. Laula an asyqa
alal muslimin, kalau bukan aku memberatkan kepada orang muslimin, ma qa'adtu, tidaklah aku duduk khilafa sariyatin, di belakangnya tiang. Ya, di sini apa ya? Oh, tentara ya, tentara, betul. Tentara. Iya. Tentara, tak kirain tiang. Iya. Apa istilah, sekelompok tentara taghzu yang berperang fi sabilillah, di jalannya Allah abadan selamanya. Walakin, akan tetapi, la ajidu sa'atan, aku tidak mendapati keluasan. Ya, fa ahmiluhum, maka aku membawa mereka, wala yajiduna sa'atan, dan mereka tidak mendapati keluasan. Wa yashukku alaihim, dan memberatkan dan berat alaihim, atas mereka, ayat takhallafu, mereka tertinggal. Ya, anni, daripada aku. Oh, ini panjang hadisnya. Oh, sedikit lagi nih. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad SAW di tangannya, di kuasanya, lawaditu, sungguh aku ingin, an aghzuwa, aku ingin aku berperang fi sabilillah, di jalannya Allah, fauqtala, lalu aku terbunuh, tsumma aghzuwa, kemudian aku berperang, fauqtalu. Oh, kok fauqtala di sini ya? Oh iya, fauqtala, betul. Tsumma aghzuwa fauqtala, kemudian aku berperang, kemudian aku terbunuh lagi. Tsumma aghzuwa fauqtala, lalu aku berperang lagi, lalu aku terbunuh lagi. Al-kalmu, artinya kalmu, wal jarhu, yaitu luka, wakila. Sudah ya. Sudah. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih membahas tentang masalah ghazwa atau jihad, ya, berperang di jalannya Allah, yang mana ini juga termasuk dari golongan bab, termasuk daripada bab amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar apa? Amar ma'ruf memerintahkan kebaikan, nahi mungkar itu melarang atau dan mencegah kemungkaran. Lah, ini perang salah satunya. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, Allah menjamin orang yang keluar di jalannya Allah, ya, dia tidak keluar kecuali ingin jihad di jalannya Allah, ya, dan beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada engsun, kepada ya Allah. Ini hadis qudsi apa ini ya? Ya, tidak keluar kecuali karena jihad di jalannya Allah dan beriman kepada Allah dan mempercayai dengan para rasulnya Allah, maka saya yang menjamin memasukkan orang tersebut ke surga, atau aku memulangkan ke rumahnya lagi. Karena gini hadirin, dulu perang, ada sebagian orang, ya, berperang hamiyatan, karena gengsi, ada, ya, dan itu juga dibahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, ada, tapi ya beda ya, tetap para sahabat Nabi tidak sama dengan kita. Jadi kalau katanya guru saja itu pangkat kewalian tertinggi saja, ya paling tinggi sudah, wali yang paling tinggi, Qutbul Aqtab, Qutbul Ghaus, paling tertinggi, itu tidak akan nyampe ke pangkatnya sahabat yang paling rendah pangkatnya. Saking ya beda kelas budget, memang beda kelasnya, dan tidak bisa disalib. Ya, salaf tidak bisa disalib oleh khalaf. Jadi pendahulu seperti para sahabat Nabi itu, kita ibadah seluruh kemampuan kita sudah. Apa? Dari harta, ya, dari tenaga, jiwa, segala macam wis pengorbanannya wis. Tidak akan bisa nyalip mereka. Kenapa? Karena kokohnya Islam, ya karena perjuangan mereka. Otomatis jariahnya mereka terus berlipat ganda. Kita sholat, ya berkahnya mereka juga nanti. Mau nyalip gimana akhirnya? Kan sulit. Ya illa fadlullah, kecuali anugerahnya Allah saja mungkin, ya. Ada yang berperang karena hamiyah, macam-macam, ya.
Ada yang mungkin ada yang riya, mungkin. Cuman kita tidak mau membahas para sahabatnya Nabi. Kita membahas kalau jihad ini ternyata ibadah, ya, salah satu ibadah yang paling afdal, yang perlu juga didasari dengan ikhlas, didasari dengan iman. Ibadah apapun sebenarnya, ya, ibadah apapun, panjenengan sholat harus ikhlas. Kalau ada orang sholat ingin dia ini sholatnya riya apa? Riya, pamer, kepingin dilihat orang. Akhirnya dia melakukan sholat, dia hasil keinginannya itu hasil apa? Ingin dipuji, dilihat sama orang. Hasil akhirnya dipuji beneran sama orang. Lalu dia mati, orang ini mati. Di akhirat pahalanya hilang sholat itu. Dia nuntut, ya Allah, ya Allah, mana pahala saya? Sholat saya dulu itu, sholat sunnah saya banyak kemarin, di dunia itu banyak. Allah jawab, loh, kamu itu melakukan sholat ya bukan karena saya, karena orang lain. Maka itu pahalanya sudah, balasannya kamu terima sudah di dunia. Wis khalas. Apa istilahnya? Tak dapat apa-apa di hadapannya Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, mari hadirin hadirat semuanya, panjenengan, saya sendiri terutama, kalau melakukan kebaikan apapun itu, ya, ibadah apapun itu, ketaatan apapun itu, atau menjauhi larangan bentuknya apapun itu dasarnya harus karena Allah. Biar apa? Biar dapat pahala, biar bisa dipetik nanti. Kalau karena orang, wis alamat sudah muflis, ya, alamat muflis. Apa? Bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apapun itu. Ada yang modelnya sodako umpama. Kayak saya pernah ngeliat video kemarin di mana? Di HP itu. Lucu ini videonya. Iya, orang ngumumin Bapak Fulan menyumbang sekian. Itu yang disebut itu nola-nole itu. Ngasih tahu kalau dirinya itu nyumbang. Bapak Fulan nyumbang sekian. Dengan bangganya, ya, wajahnya itu. Akhirnya ada satu orang bilang ke temennya, masa sih nyumbang disebutin namanya? Itu kan riya itu, katanya. Bisa menyebabkan riya. Lah buktinya tadi itu tola-tole apa ya, kurang lebih kayak gini ceritanya. Akhirnya ada yang nyebutin ini, hamba Allah menyumbang sekian. Nah, ini yang tidak riya. Ini baru ini tidak riya. Itu padahal saya loh, katanya. Ngomong ke temennya, itu padahal saya. Alhasil ya riya semua itu jatuhnya. Podo ae. Jadi nulis hamba Allah itu padahal saya itu ngomong kayak gitu. Alhasil sama saja. Alhasil apapun ibadahnya, wis jangan sampai ingat panjenengan, ya, setan ini godaannya halus sekali. Halus. Menjebaknya itu halus. Salah satu jebakannya setan, contoh ya, bukan masalah bab riya loh, yang bab lain aja sudah. Panjenengan baca Quran sudah punya jadwal setiap hari umpama setengah juz. Ya, umpama setiap hari istiqomah setengah juz. Sudah 84 hari sudah. Kok kayak merasa kurang ya? Ini sudah bisa jadi itu godaannya setan. Akhirnya ditambahi sama dia jadi 1 juz. Kurang 2 juz, besoknya hilang sudah, tidak baca Quran lagi. Hari esoknya jadwalnya hilang sudah. Kenapa? Itu tergoda sama setan. Jadi setan itu halus godaannya, halus. Oleh karenanya, ya itu kita perbaiki lagi, ya. Maka katanya Allah Ta'ala, saya yang menjamin orang tersebut kalau mati saya masukkan surga, atau hidup saya pulangkan dia, saya kasih pahala, atau ghanimah, harta rampasan. Lah hadirin hadirat rahimakumullah, harta rampasan itu
harta yang dihasilkan perang. Itu halal itu. Itu hanya dihalalkan untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya beliau Nabi Muhammad SAW punya julukan Nabiyul Malhamah, katanya. Nabiyul Malhamah. Artinya malhamah ini perang. Karena di antara sekian Rasulnya Allah dan Nabinya Allah yang paling banyak perangnya Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau pernah bersabda dalam hadisnya, di dalam kitab Kasyifatus Saja kalau nggak salah itu, Syekh Nawawi Al-Jawi, Inna Allah ja'ala rizki tahta rumhi, katanya. Jadi Allah menjadikan rezeki saya di bawah tombak saya. Ya, perang itu. Perang, betul. Loh, kalau orang mengatakan dulu Nabi berdagang. Berdagang itu kapan? Berdagang itu masih sebelum 40. Berdagang itu yang saya tahu, berdagang itu nganterin barangnya Sayyidah Khadijah sebelum nikah beliau tuh. Dan menggembala kambing. Jadi perang ini, jihad ini bab luar biasa ini. Ya. Cuman sayangnya sekarang ini banyak fitnah. Ini seluruh dunia hadirin. Islam itu difitnah radikal ya. Difitnah radikal, dikit-dikit perang apa. Padahal yang menciptakan teroris lalu mengeklaim, menisbatkan teroris itu kepada Islam, itu orang kafir sendiri, bukan kita. Jadi supaya orang-orang seluruh dunia ini benci kepada Islam, orang-orang kafir. Karena apa? Orang Islam ini jujur-jujur, rata-rata lah, kebanyakan lah ya. Ya kalau oknum ada yang bohong ya saya tidak bahas ya. Orang Islam ini jujur. Mau mencuri tidak berani. Mau melakukan pelanggaran ini tidak berani. Itu orang Islam. Sehingga adanya orang Islam itu mencegah kezaliman mereka yang ingin mereka kerjakan. Ya, seperti pencuriannya mereka kepada aset-asetnya beberapa negara Islam itu dan lain sebagainya. Jadi Islam ini fitnah radikal, padahal enggak. Justru yang radikal itu mereka. Lihat Palestina, panjenengan tahu Palestina sampai sekarang hadirin dibantai habis-habisan, anak kecil dibantai habis-habisan. Lalu dunia ya apa? Hancur-hancuran terus ini berita ini. Anak-anak kecil tidak punya dosa, tidak punya salah, ya bom. Sekolahan anak kecil dibom, dihabisin. Lalu tidak ada orang mengatakan Yahudi itu radikal. Nyata-nyatanya yang radikal itu mereka. Orang Islam ini berperang pun ada aturannya, tidak sembarangan. Islam ini sampurna. Tak ada sih sampurna kayak Islam, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Islam. Ajaran Islam yang sempurna. Lainnya tidak ada yang benar memang. Nah, kalau orang itu nanggung, seperti gini. Saya kemarin ini bicara masalah kesempurnaannya Islam ya. Kita ini membahas kesempurnaannya Islam. Artinya Islam ini sudah mengatur segalanya. Allah Ta'ala sudah ngatur segalanya. Hal apapun itu, sekecil apapun diatur sudah. Ada orang majang status, kalimatnya kayak gini. Kalau kamu belajar agama, jangan lupa belajar kemanusiaan, katanya. Kalau kamu hanya belajar agama saja, maka kamu hanya bisa dan pandai untuk melakukan ibadah saja, tapi tidak bisa menghargai orang. Ada status kayak gitu. Itu benar apa salah kira-kira? Ya salah besar. Loh, dia tidak tahu. Tidak benar, salah. Jauh dari kebenaran itu. Bukan cuman dekat, tapi jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari. Hadirin, Islam ini tidak usah masalah orang, hewan saja betul-betul dihormati. Hewan, binatang itu dihormati sama Islam. Nabi itu ada satu hadisnya masalah ngurung kucing ya. Ada seorang wanita di Bani Israel ya. Nabi itu bilang dalam satu hadisnya,
ada seorang wanita yang disiksa di nerakanya Allah karena sebab apa? Ngurung kucing tapi tidak dikasih makan. Ngurung kucing tapi tidak dikasih makan. Ini sudah dibahas sama Kanjeng Nabi. Wah, dan banyak kecil, hal-hal yang kecil itu betul-betul diutamakan sama Allah Ta'ala. Apalagi urusan sama manusia. Apalagi urusan sama manusia. Jadi kalau orang itu nanggung belajar Islam, belajar ilmu nanggung, yaitu akhirnya terpisahkan antara ilmu agama sama ilmu kemanusiaan. Tapi kalau orang itu full khatam Islamnya, belajarnya itu maksud saya, belajarnya khatam, wah, dia nyari apa ada semuanya sudah, nyari bab ilmu apa ada semuanya. Quran ini sumber segala ilmu. Ilmu apa saja, antum mau cari ilmu apa saja, pasti rujukannya, masodirnya dalam Quran. Tempat munculnya awalnya dari Quran, lalu disyarahkan, dijelaskan. Ilmu teknologi apapun ada di dalam Quran. Terus apa tadi itu saya bahas? Ya, lanjut aja ya. Dan demi Allah, jiwanya Nabi Muhammad SAW dalam kuasanya, tidaklah seorang dari kalian terluka di jalannya Allah. Luka ketika perang, luka beset ya, atau robek, kecuali dia datang di hari kiamat seperti bentuknya dia terluka itu, sudah dalam kondisi luka itu. Warnanya tetap merah darah, tapi baunya bau misik. Subhanallah. Saya itu ngelihat kabar video yang viral kemarin di Palestina. Ada anak kecil, bukan anak kecil sih, umur belasan, 15-an kurang lebih, itu mati. Megang kayak gini lagi, wangi misik katanya. Orang Indonesia salah satu yang ada di sana, yang live itu. Lehernya dipegang, dicium, bau misik. Ini tidak luka loh ya, ini tidak luka, sempurna loh, kondisi sempurna. Orang-orang mendekat semuanya. Jadi satu jenazah ini aneh sendiri, beda dari yang lain. Ini wangi, aromanya wangi. Jadi kayak keluar apa ya? Apa keringat apa? Kayak seolah-olah keluar minyak dari seluruh kulitnya itu. Dicium bau misik, subhanallah. Apa? Kemuliaan dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah ini ya, jadi orang-orang yang perang di jalannya Allah lalu dia terluka, ya, nanti kalau dia mati, ya, di hari kiamat itu lukanya tetap ada, ya. Jadi ini walaupun ini orang itu sudah pulih, lukanya itu sudah pulih, sudah. Ini hidup lah ya maksudnya ya. Perang, luka gitu, setan semuanya, akhirnya diobati sembuh, meninggal ini orang ini. Hari kiamat nanti bangkitnya dalam kondisi luka itu. Begitu juga yang mati sama ya. Jadi dia nanti di hari kiamat lukanya tetap ada, tapi aromanya misik. Itu kan tidak logika sebenarnya tadi itu ya, jenazah yang di Palestina, di Gaza itu ya, apa caranya? Belum pernah ini, mungkin jarang ditemukan. Kok bisa kulitnya orang bisa mengeluarkan aroma wangi? Dan banyak lagi. Guru saya Samahatul Ustadz Al-Habib Abdurrahman bil Faqih itu ziarah ke Madinah, ke Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraidi ya, di Madinah. Itu keluar aroma wangi itu dari makam itu, padahal ditutup, ini ada lubang. wangi terus. Terus yang terkenal juga di Uhud ada satu semacam kayak gua gitu, ada gua. Dulu itu Rasulullah SAW ketika terluka di perang Uhud dievakuasi, diselamatkan, dibawa ke dalam gua itu. Itu wangi, ya, wangi terus sampai akhir-akhir ditutup sama orang-orang sana itu. Entah kenapa kok ditutup, dibuntu jalannya akhirnya. Itu wangi tanpa ada minyak loh ya. 1300 tahun lebih atau 1400 tahun pas tutup pas. Itu wangi terus. Banyak beberapa tempat-tempat yang karena sebab mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW jadi wangi.
Ini juga terkenal ini. Al-Imam Al-Jazuli, Imam Jazuli Dalail, yang ngarang Dalailul Khairat. Itu meninggal sekian tahun, 70 tahun kalau nggak salah. Diangkat mau dipindah jenazahnya, itu wangi utuh badannya. Beliau lukanya cukur ya, sebelum wafat itu Imam Jazuli katanya cukur jenggot. Cukur jenggotnya, bersihin jenggotnya gitu, ngerapiin. Itu ada lukanya kena silet. Itu 70 tahun dikubur. Pas dibongkar itu masih baru lukanya, darahnya masih seger, wangi. Itu karomahnya ya, karomah. Ada. Setelah meninggalnya itu apa? Yang duduk, itu wangi semua. Ayat-ayatnya wangi, jenazahnya wangi. Sampai satu minggu mandi itu yang dari itu tidak hilang. Subhanallah, subhanallah. Di mana itu? Oh. Saatnya masa kerjanya Pak. Akhir-akhir mau meninggal. Tiap satu minggu sekali kemudian bawa kaki untuk kas masjid. Masya Allah, luar biasa. Dua tiap ada orang meninggal, katanya ke rumah-rumah yang bawa kota itu. Masya Allah itu. Hanya itu aja. Kerjaannya cuman gitu tok, bawa umplung, ngekasih masjid, dibawa ke masjid. Meninggal wangi terus katanya. Orang-orang yang mandiin itu nempel terus wanginya. Wangi terus, subhanallah. Insya Allah. Jadi ini banyak kejadian-kejadian yang seperti ini. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan ini, ya pasti nyata. Lawong kayak beberapa kejadian itu sudah terbukti kan? Ya terbukti sudah di sekitar kita. Mungkin setiap kota ada orang-orang yang dikasih karomah seperti itu, kemuliaan lah, maunah lah istilahnya. Entah dengan amaliyah apa. Kalau yang barusan yang Pak Muhrir cerita itu gara-gara masjid, khidmat ke masjid. Kalau dulu bukan wanginya, saya pernah dengar di daerah Magelang sana. Orang perempuan ngurus musola. Mati ya, puluhan tahun dikubur itu. Digali karena mau dipisahkan makamnya itu. Utuh badannya. Gara-gara ngurus musola, dikasih kemuliaan sama Allah. Jadi ini ada loh, terjadi loh ya, banyak sekali kejadian ini yang aromanya seperti aroma mesik. Apalagi nanti di hari kiamat ya, semakin nampak. Pasti nyata ini. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laula an asyqa 'alal muslimin ma qa'adtu khilafa sariyatin taghzu fi sabilillahi abada. Ya, demi Allah, demi zatnya Allah Ta'ala. Kalau aku tidak memberatkan atas umat Islam, aku tidak duduk di belakangnya peleton pasukan taghzu, berperang fi sabilillahi abadah. Aku tidak mau duduk di belakangnya pasukan. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum, akan tetapi aku tidak mendapati keluasan sehingga aku mendorong mereka. Maka aku mendorong atau membawa mereka. Wala yajiduna sa'atan, dan mereka tidak mendapati keluasan. Iya. Wa yashukku alaihim ayatakhallafu, dan berat atas mereka berada di belakang saya katanya. Jadi di sini Nabi itu setelah terjadinya perang Badar, kalau nggak salah ya hadirin, itu di perang Badar awal pertama kali perang yang meletus itu Nabi di depannya umat Islam loh, pertama kali perang itu. Jadi Nabi imamnya di depan. Tapi iya, beberapa perang lalu beliau ditempatkan di belakang sama para sahabat biar para sahabat ini leluasa katanya perangnya. Nggak enak, sungkan katanya sahabat ini kalau ada Nabi di depannya, mereka ini sungkan mau bergerak bebas itu, takut su'ul adab itu. Jadi
Nabi itu kepinginnya ada di depan. Untuk apa? Mencari apa? Syahid, mencari syahid. Karena resikonya orang di depan perang ini kan tambah berat. Jadi depan kan ya, penyerang kan ya, masya Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la wadidtu an aghzuwa fi sabilillah fa uqtala thumma aghzuwa thumma uqtala thumma aghzuwa fa uqtala. Demi Allah, aku ingin aku perang di jalannya Allah lalu aku mati. Ya. Terus dihidupkan lagi, perang lagi, mati lagi, hidup lagi, perang lagi, mati lagi. Saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang perang fisabilillah, jihad fisabilillah. Saking besarnya ini. Tadi kan kemarin sudah disebutkan afdhalul amal al-jihad fisabilillah. Paling afdalnya amal yaitu jihad di jalannya Allah. Dan yang paling banyak bagiannya perang ini ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak dapat bagian syahid di dalam perang. Allah, saya itu masya Allah. Saya mikir. Tadi saya mutola'ah kitab Budurus Sa'adah. Pernyataannya Imam Sya'rani. Ada satu ulama namanya Imam Sya'rani. Nah, sebentar ya. Ini perang yang kita bahas ini perang. Hadirin, sahabat Nabi itu manusia loh, ya, manusia. Punya anak, punya istri, bahkan mungkin punya cucu mungkin. Yang berperang fisabilillah itu. Punya anak, punya istri, bahkan punya keluarga besar lah intinya. Itu mereka keluar loh perang. Maksud saya apa? Apa dak sayang ke anak sama istrinya kira-kira gitu. Iya kan ya, apa istilahnya kayak apa dak mikir, oh ternyata gini. Imam Sya'rani menyatakan di dalam kitabnya, mencintai seorang wanita atau istri itu cintanya karena tobi'i. Karena apa? Tobi'i, fitrah. Cinta kepada istri, kepada anak itu tobi'i. Alhamdulillah katanya Imam Sya'rani, saya mencintai istri saya karena apa? Syar'i katanya. Karena syar'i, karena Allah, karena agama. Jadi semakin istri saya ibadahnya tambah bagus, maka saya semakin cinta kepada dia. Semakin istri saya ibadahnya tambah bagus, semakin saya cinta kepada dia. Begitu juga anak, cucu, segala macam. Jadi Imam Sya'rani itu tahadduts bin ni'mah, menyatakan bahwa dirinya tidaklah mencintai keluarganya kecuali syar'i katanya. Itu ceritanya tabi'i awalnya, akhirnya diperangi. Ya, diperangi nafsunya supaya berganti mahabbahnya kepada keluarganya, itu dasarnya syar'i, diperangi. Jadi semakin istri saya taat kepada Allah, semakin saya cintai. Artinya kalau salah ya diamuk, ditegur. Kalau salah ditegur, artinya disalahkan. Kalau salah ya disalahkan. Begitupun anaknya. Kalau benar semakin ia cinta, kalau salah ya betul-betul disalahkan dan ditegur. Ini mahabbatus syar'i. Ini perlu loh. Ternyata para sahabat Nabi cintanya kepada keluarganya itu syar'i semuanya. Saya mau cerita lagi ini. Ini masalah mahabbah ya, masalah cinta yang awalnya tabi'i. Jadi sahabat Nabi itu kayak gitu, segitu hebatnya loh mereka. Cinta kepada keluarganya sendiri itu karena Allah dasarnya. Jadi bukan tabi'i lagi. Begitu juga ini bisa dikiaskan ke yang lainnya, harta. Orang cinta ke uang itu ada dua. Ada yang karena tabi'i, ada yang karena syar'i. Cinta ke uang, cinta ke harta, ada yang karena tabi'i, pacet rengoring, pacet fitrahnya senang ke uang. Ada yang karena syar'i, saya ini uang ini saya tak pakai ibadah, maka saya perlu saya cari, saya senang. Karena apa? Saya harus ibadah dengan ini. Tujuan saya hidup ya untuk ibadah. Nah, salah satu ibadah yang harus saya kerjakan melewati wasithah atau perantara ini. Nah, jadi itu beda ya.
bukan cinta sih, tapi kalau di bab masalah harta itu bukan hub, ya bukan mahabbah. Tapi kalau ke anak, ke istri itu yang dibahas tadi mahabbatus syar'i sama mahabbatut tabi'i. Nah, itu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini luar biasa hebatnya sampai mereka bisa mendahulukan Allah dan nabinya daripada keluarganya. Lah ya apa? Di rumahnya punya anak sama istri ditinggal, ini urusan nyawa. Iya lek pulang selamat, lek pulang mati jenazahnya tok, ya apa? Didikannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segitu hebatnya ya. Terus ini tadi pernyataannya Al-Imam Asy-Sya'rani ya. Ada satu cerita sahabat, ya, ada seorang istri sahabiyah, suaminya ini sahabat, tinggal satu rumah sama bapaknya. Cuman si istri di lantai 2, si suami di bawah. Tiba-tiba sakit, bapaknya ini sakit. Lalu si istrinya punya budak ini, suruh datangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya tadi suruh bilang, ya Rasulullah, seorang istrinya fulan ini ngirim saya ke panjenengan, suruh nanya. Jadi tuan saya atau istrinya fulan ini kan tinggal satu rumah sama bapaknya. Terus bapaknya ini sekarang sakit, sedangkan suaminya tidak mengizinkan dia keluar. Gimana menurut jenengan ya Rasulullah? Jawabannya si baginda, ya sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Taati suaminya. Suruh taat ke suaminya. Akhirnya meninggal. Si istri tidak berani keluar masih. Si istri ini masih belum berani untuk menjumpai jenazah ayahnya karena belum ada izin dari suaminya. Ngirim lagi utusan ke Kanjeng Nabi. Taati suamimu katanya. Ya apa susahnya? Ya sedihnya si wanita ini. Akhirnya tidak lama lagi ngirim lagi utusan, sesungguhnya ayahmu mendapatkan ampunannya Allah. Ya, mendapatkan apa? Ampunannya Allah. Ayahmu diampuni sama Allah karena taatnya kamu kepada suaminya katanya. Loh, ini juga namanya mahabbatus syar'i, cinta karena Allah. Berat, tak kabeh orang bisa ini, kecuali dilatih ya. Dilatih, tak gampang ini. Harus punya apa istilahnya, bimbingan ini, punya tarbiyah, punya didikan ya, ada punya guru yang bisa mendidik. Imam Sya'rani ya menjelaskan seperti itu. Jadi para sahabat Nabi SAW mujahidin itu betul-betul imannya kepada Allah menetes ke darah dagingnya ya, ke tulang sumsumnya, betul-betul menyatu imannya. Waqila ya Rasulullah ma ya'dilul jihad, qala la tastati'unahu fa'adu alaihi marrataini aw thalathan kullu dhalika yaqulu la tastati'unahu thumma qala fi thalitha mathalul mujahid fi sabilillah kamathalis sa'imil qa'imil qanit bi ayatillah la yafturu min salatin wa siyamin hatta yarji'a al mujahid fi sabilillah hatta yarji'a al mujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, beliau ditanya, sesuatu apakah yang membandingi kepada jihad, yang menyamai pahalanya loh ya. Di sini tanya pahalanya. Ya Rasulullah, amalan apakah yang membandingi atau menyamai jihad fisabilillah? Ya, kalian tidak akan mampu melakukannya katanya Nabi. Kalian tidak mampu melakukannya. Melakukan amalan yang mana pahalanya, balasannya sama persis dengan jihad, tidak akan bisa katanya, kata Kanjeng Nabi SAW. Lalu nanya lagi 2 kali sampai 3 kali. Semuanya jawaban Kanjeng Nabi Muhammad SAW sama. Kalian tidak akan mampu melakukannya katanya.
Lalu beliau menambahkan di jawaban ketiga setelah mengatakan la tastati'unahu ini, kalian tidak mampu mengerjakannya. Permisalan orang yang jihad di jalannya Allah sama seperti orang puasa, ya, orang ahli puasa, ya, ahli sholat yang tunduk dengan ayat-ayatnya Allah, yang tidak pernah kendor ibadahnya dari sholatnya maupun puasanya, tidak pernah kendor, ya, tidak pernah berkurang bilangannya, khusyuknya, lamanya sholatnya atau puasanya itu, kesempurnaannya itu tidak pernah berkurang. Hatta yarji al mujahid fi sabilillah, sampai orang mujahid itu kembali pulang dari jihadnya fi sabilillah itu. Jadi tidak ada pahala yang menyamai jihad fi sabilillah. Ini afdalul amal, sudah paling afdalnya amal ya jihad fi sabilillah. Oh ya apa antum? Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita. Tapi banyak peluang yang mungkin disamakan lah ya. Disamakan, beda tapi ya. Tapi beda tetap. Disamakan dengan jihad fi sabilillah, banyak. Oh tadi juga saya dapat hadis, seorang istri, seorang wanita datang ke Kanjeng Nabi, yaitu kepingin pahala seperti yang suaminya amalkan, yaitu perang fi sabilillah, ya fi sabilillah. Ya katanya Nabi, kamu kalau kepingin dapat pahala yang sama, ya sudah kamu khidmat kepada suamimu, betul-betul tunduk kepada suamimu di rumahnya, bantu suamimu katanya. Itu pahalanya sama seperti jihad fi sabilillah. Jadi kalau suaminya jihad fi sabilillah, insya Allah kamu tetap sama dapatnya. Istilahnya kalau masuk surga nanti ya kumpul juga sama suaminya, asalkan apa? Betul-betul menjalankan perintahnya Allah di dalam rumahnya si suaminya. Ini masalah bab jihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah ini juga jihadun nafsi sebenarnya loh ya hadirin ya. Di dalam jihad fi sabilillah ini ada jihad memerangi nafsunya sendiri. Karena apa? Antum mau ngatur ikhlas, oh sulit. Ikhlas di dalam jihad ini bisa, cuman agak sulit. Kenapa? Nanti ada ghanimah, ada harta. Ada harta. Jadi musuh itu setelah diperangi terus kalah, itu hartanya diambil, dibagi-bagikan. Ada yang karena niat harta mungkin, ada yang karena niat supaya diakuin, ya, jagoan sama orang lain mungkin. Ada yang macam-macam. Ada yang ingin mendapatkan seorang wanita, ya, macam-macam. Jadi intinya jihad ini adalah afdalul a'mal indallah wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam inna fil jannati mi'atu darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga katanya Nabi ada 100 derajat. Ada 100 derajat. Di surga ada 100 derajat. Allah persiapkan derajat 100 itu ya untuk orang yang jihad fi sabilillah. Untuk orang yang mujahid fi sabilillah. Yang mana di antara dua derajat jauhnya, unggulnya itu jauhnya ya. Itu seperti jauhnya langit dan bumi katanya. Allah, tinggi sara berarti, sangat tinggi sekali. Antara langit dan bumi. Masya Allah. Setiap derajat ini 100. Masya Allah, luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam ma aghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassuhu an-nar. Ya. Tidaklah berdebu katanya Kanjeng Nabi kedua kaki seorang hamba karena perang di jalannya Allah lalu kena api neraka. Artinya ya selamat dari api neraka orang yang
ikut perang fisabilillah. Wa qala alaihi salatu wassalam la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Dalam hadis yang lain, tidaklah masuk ke neraka seseorang yang nangis karena takut kepada Allah, hatta ya'udal labanu fid dar'i, sampai susu itu bisa kembali ke tempat susunya itu. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah. Mustahil ya. Masa panjenengan bisa masukkan susu yang sudah diperes, ada sapi perah, diperes susunya, terus susunya suruh masukkan lagi, kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Orang yang nangis takut karena Allah, ya, kepada Allah Ta'ala, tidak akan masuk neraka katanya. Wala yajtami'u ghubarun, dan tidaklah berkumpul debu fi sabilillah di jalannya Allah, wa dukhanu jahannama, dan asapnya jahannam, fi min kharai muslim, di kedua lubang hidungnya orang muslim, abadan, selamanya. Artinya orang yang perang fi sabilillah tidak akan masuk neraka sudah. Luar biasa, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya kita semuanya diselamatkan oleh Allah Ta'ala ya. Kalaupun kita ini belum berstatus jihad fisabilillah, setidaknya kita dapat fadilahnya ya, dapat fadilahnya. Mudah-mudahan hadirin hadirat semuanya betul-betul bisa iman kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Soalnya gini hadirin, ya, sekarang ini zaman fitnah. Orang-orang itu kayak mau dibuat bodoh semuanya, ya, mau dibuat tidak percaya sama Islam. Bahaya ini. Terutama di HP ini banyak kabar-kabar yang aneh-aneh. Orang-orang musuh-musuhnya Islam itu menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menentang kepada akidah Islam. Loh, ini perang. Ingat-ingat ya, perang dilakukan untuk mengamankan loh ya, bukan zalim loh. Orang kafir perang, kalau orang kafir perang itu untuk kezaliman. Kalau kita umat Islam itu untuk mengamankan, dan ini tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan, tidak ngawur, ada ilmunya, ada tata caranya. Orang kafir dulu kalau perang ya, itu yang mati korban musuhnya itu diculek matanya, dirobek badannya, segala macam, dicincang-cincang. Orang Islam tidak boleh kayak gitu, tidak boleh. Nabi melarang itu. Semua ada caranya. Yang paling akhlak, yang paling benar ya cuman ajaran Islam tok ini. Dalam apapun sudah itu, yang benar cuman Islam tok, yang lainnya wis salah sudah. Hakada ya, seperti ini. Jadi jangan dicampur baur sama yang fitnah-fitnah terjadi, pembodohan umat yang banyak terjadi di HP ini. Jadi ngaki sudah. Karena mereka itu tidak ada dasar ilmu ya, tidak ada dasar ilmu, cuman bikin-bikin fitnah. Terutama orang-orang awam yang jauh dari majelis taklim itu banyak termakan menjadi korban. Ya, jangan sampai. Makanya panjenengan jangan sampai kehilangan waktu. Kalau ada majelis itu jangan sampai tidak ikut, harus ikut majelis taklim loh ya, majelis taklim saya maksud. Intinya mendekat kepada ulama ahli sunnah wal jamaah, intinya ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan sekarang hadirin hadirat rahimakumullah, banyak ulama yang bukan ulama ya. Maksudnya apa? Instan. Ulama itu ya pastinya punya guru, gurunya punya guru sampai ke Kanjeng Nabi SAW. Dan masa mudanya itu diisi dengan talabul ilm, mencari ilmu betul-betul. Ya, betul-betul. Soalnya sekarang muncul tiba-tiba nanti ada fulan dinisbatkan kiai atau gus sudah. Ya. Muncul tiba-tiba muncul, panjenengan tidak tahu ceritanya, masih mudanya, masih kecilnya tidak tahu, tiba-tiba jadi ulama. Loh, ulama dari mana? Ini banyak loh. Berpakaian ya, pakaian pakai imamah, pakai serban apa, tidak semuanya ulama itu. Tidak semuanya ulama. Jadi jangan sampai gampang terjebak ya. Nanti pakaiannya kayak ulama dianggap ulama, salah ya, salah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Orang alim yang takut kepada Allah, itu ulama.
Orang alim yang takut kepada Allah. Mau bohong takut, jual agama takut, tidak berani. Mau khianat kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW takut, mau maksiat takut. Nah ini, orang alim, kalau orang alim betul-betul takut kepada Allah, alim lah ya, ngerti sama ilmu fikih, ngerti sama tauhidnya ahli sunnah wal jamaah, ngerti sama tasawufnya, ngerti ya, sama kitab ngerti, sama Quran ngerti, sama tafsirnya apa, terus takut kepada Allah. Nah ini baru ulama, baru ulama. Kalau belum takut, bisa jadi ulama ulama yang ditakuti sama Rasulullah SAW, lebih ditakuti daripada Dajjal katanya. Ada hadisnya itu, saya lebih takut kepada ulama daripada Dajjal. Jadi hati-hati hadirin. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga, masyarakat Dengkol dijaga, tetap berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, cinta kepada ulama, kepada orang-orang saleh ya, tidak bergeser jalannya ya, tidak mengikuti aliran-aliran yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah ya. Perkuat ukhuwah islamiyahnya ya, persaudaraan Islamnya itu perkuat ya. Terus mari kita semuanya membiasakan melakukan kebiasaan yang benar, setepak, yang dasarnya ilmu, tidak melangkah kecuali dasarnya ilmu, kecuali dasarnya Quran dan hadis, kitab-kitabnya ulama kita, ini dasarnya. Muntah itu jangan ya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa selamat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih 'alana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutub wa sabadat, rabbi waffiqna wa waffiq lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilat qawlan min khairi ma nafa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla sya'an wa aqir rabbil ridha min al-uyun waqti anna rabbana kulla tuyun qabla an ta'tina sulman wa ghfir wa sa'anta kalaman satal amrar tuka fa sabat fil aswar wa til jaysha biman hamil al ma'ash wa ma ala adriyati wa batin wa zahiri wa salatullahi تخشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصائب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا ولينا سوى ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit ada tambahan tadi, pernyataannya Imam Sya'rani saya tambahkan. Itu dasarnya karena apa? Innallaha ghayyurun katanya. Allah itu maha pencemburu katanya. Allah itu maha pencemburu. Maksudnya apa kaitannya? Ya kalau kita mencintai keluarga karena tabi'i dasarnya karena fitrah, bukan karena Allah, Allah itu cemburu. Tapi kalau dasarnya saya cinta karena Allah, karena dia salihah ya, karena dia saleh, saya semakin cinta lagi karena dia taat kepada Allah. Nah, itu benar. Jadi tambah senang hidupnya nanti, tambah enak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.